Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan apapun ketika sewaktu-waktu nanti kita dihadapkan pada satu waktu yang di sana tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali amal soleh kita. Hanya amal soleh yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ada kebahagiaan yang tidak bisa diukur yang tadi saya sampaikan. Yaitu kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan kekasih kita, dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat Rasulullah, kita berjumpa Rasulullah, kita bisa memandang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sanalah letak kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Dan barang siapa yang kelak bisa melihat Nabi, bisa berjumpa dengan Nabi, bisa menatap wajah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya umat yang seperti itulah, hamba yang seperti itulah yang akan memperoleh syafaatul utma Nabiyuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, dalam diri kita, mari kita bareng-bareng berdoa dan berusaha supaya amaliyah kita, amal soleh kita bisa diterima oleh Allah dan kelak kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu hadis yang mana hadis ini sebagai pengingat untuk kita bahwa tidak semuanya kelak umat Rasulullah bisa bertemu dengan Nabi, bisa berjumpa dengan Nabi, bisa memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semuanya. Karena Nabi sendiri menyampaikan, la yaro wajhi salasa. Kelak aku, kata Nabi, wajahku, kata Rasul, akan berpaling, tidak mau melihat salasah ketiga golongan. Siapakah tiga golongan itu yang nantinya tidak akan dilihat oleh Nabi? Nabi akan berpaling dari tiga golongan itu. Nabi tidak mau, tidak sudi melihat tiga golongan itu. Yang pertama yaitu aqul walidain, yaitu orang yang pada masa hidupnya tidak pernah berbakti kepada kedua orang tuanya. Malah ia cenderung sering menyakiti kedua orang tuanya, baik dengan ucapan, baik dengan sikap, ataupun perbuatan.
sampai matinya ia tidak pernah meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Nah, dari sinilah kelak orang yang seperti ini, golongan yang seperti ini, jangan harap bisa ditengok oleh Nabi, dipandang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang nantinya Nabi sendiri itu akan berpaling darinya. Gak sudi Rasul melihatnya. Yaitu watarika sunnati. Orang yang meninggalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalkan sunnahnya. Meninggalkan ajarannya. Meninggalkan tuntunannya. Meninggalkan sunnah dan syariatnya. Jauh dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ini tidak akan dipandang oleh Nabi. Orang ini tidak akan dilihat oleh Nabi. Orang ini tidak akan dilirik oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat jauh. Arti jauh di sini yaitu harapan. Jadi jangan harap orang yang meninggalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangan harap. Jauh harapannya. Ya, ingin melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri tidak akan mau melihatnya. Yang ketiga, yang kelak Nabi tidak akan mau melihatnya. Wa man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Siapa orang yang disebut namaku, kata Nabi, ia tidak mau bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang seperti ini pun kelak tidak akan dipandang oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang suka menyakiti kedua orang tuanya, orang yang meninggalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ia tidak mau bersolawat kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika golongan inilah, ketiga orang inilah yang tidak akan dilirik oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang kelak tidak dilirik oleh Nabi, jangan harap ia akan memperoleh syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang kelak bisa menyelamatkan manusia yaitu amal soleh dan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya pengingat hadis ini cukup untuk kita renungkan supaya kita akan lebih meningkatkan yaitu rasa kehati-hatian kita hidup di dunia yang sementara ini. Siapa orang yang berhati-hati di dalam hidupnya, ia lebih mengambil langkah ikhtiyat daripada kecerobohan. Insya Allah, Allah akan memberikan yaitu petunjuk yang baik baginya untuk beramal soleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan pembacaan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.